Baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, di video kali ini kita akan mereaction ya tanggapan mbak-mbak kita yang kemarin Pak Prabowo membawa Mas Gibran ke luar negeri ya, ke bagian-bagian Arab ini ya kan. Ya, respon Emir Qatar saat Prabowo kenalkan Gibran, Masya Allah muda sekali. Nah, tetapi di sini yang kita mau bahas tanggapan-tanggapan ataupun ya bisa dibilang anak-anak abah menanggapi tentang Gibran ya kan, bajunya dikomentari lah ya kan. Pokoknya macam-macam, dan kita akan dengar apa pendapat ataupun mbak-mbak kita ini berkomentar ya tentang pakaian Gibran lah dikomentari oleh anak-anak abah dan macam-macam ya kan guys. Dan seperti apa videonya, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu, dan jika sudah terima kasih, dan langsung saja ini dia videonya. Vice President election. Soyang Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Video Waalaikumsalam. ini ya, video ketika Bapak Prabowo berkunjung ke Qatar memperkenalkan Mas Gibran sebagai my Vice President. Itu anak abah itu panas ya, termasuk si dokter Tifa, dokter abal-abal itu ya. Dokter Tifa. Panas, bahkan mengomentari bajunya, katanya bajunya kok begitu. Itulah ya, ketika kedengkian sudah mendarah daging, Iya benar Bu. kebencian sudah membuat hati membatu ya. Mereka memelihara kebencian, kedengkian di dalam hati, sehingga momen-momen bahagia seperti ini, bahagia buat kami pendukung 02 ya, Iya. dijadikan buli-bulian oleh mereka Ya. ya. Ada yang menyebutkan, kok Gibran pelongo-pelongo, ih saya mah malu ya ngelihat Gibran begitu. Apa yang malu? Sebegitu Ngapain kerennya malu ya? bahkan dipuji ya, dipuji very young, sangat muda. Soyang ya. Dipuji, kalian kok bilang, ih saya malu ngeliat Gibran pelongo-pelongo gitu. Apanya yang pelongo-pelongo? Kalian ini lucu anak-anak abah ya. Memang anak-anak abah Makanya saya seperti tuh itu. semakin hari semakin bersemangat live, karena kalian itu semakin hari semakin kebakaran bulu-bulu ya. Bulu-bulu jadi semakin habis di tubuh kalian ya, di kaki, di tangan, di dada, mungkin di bawah juga ya. Di bawah pusar bulu-bulu tuh angus, panas. Baru ngeliat video seperti ini aja sekalian sudah membuli. Iya, belum lagi nanti-nanti. Kualitas kalian itu, janganlah kalian pelihara sakit hati ya. Masa sudah 10 tahun sakit hati, ditambah lagi nanti 5 tahun sakit hati, 15 tahun. Bahaya, bahaya itu anak abah. Stoplah membenci ya. Bahagialah seperti kami sehingga awet muda sehat. Iya, emang benar ya kan. Masa ya 10 tahun udah sakit hati, ditambah lagi 5 tahun lagi ya kan. Kemarin waktu Pak Jokowi, mereka nih selalu mengomentari Pak Jokowi, kebijakan Pak Jokowi ya kan. Sakit hati, pokoknya tetap sakit hati ya kan. Disambung lagi 5 tahun ya kan. Nanti kalau 2 periode Mas Gibran sambung lagi sakit hatinya ya kan. Sampai kapan ya anak-anak abah ini akan sakit hati ya kan. Nggak bisa melihat Gibran keluar negeri, ini baru awal-awal ya kan, belum lagi nanti dilantik, bahkan mungkin kan setiap hari pergi ke luar negeri ya kan. Maka Anda akan sakit hati setiap hari, para pembenci Mas Pak Jokowi ataupun Mas Gibran ya kan. Udahlah, itulah ya, kalau orang sakit hati itu sudah mendarah daging, ini susah sekali untuk bisa dibilang dihilangkan ya kan, karena sakit hati itu udah tercampur dengan darah daging mereka sendiri, sehingga apapun yang dilakukan Mas Gibran ataupun Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo ya kan, maka mereka akan mencemooh, semua dikomentari bajunya Mas Gibran lah, kok bajunya Mas Gibran kok gitu ya kan. Apa-apa semuanya pokoknya dikomentari. Apa salahnya ya kan? Apa salahnya ketika kalian sudah kalah, sudahlah kita legowo saja, sudah kalah. Mari kita sokong ya pemerintahan yang sudah ada dan yang terpilih ya kan. Kita support supaya Indonesia ini semakin maju ya kan. Apa salahnya ya kan?
Oke, bolehlah Anda menjadi oposisi sejati ya, ataupun siapalah yang di luar pemerintahan ya kan. Tetapi kalau sekiranya pemerintah salah, Anda boleh mengkritik habis-habisan, itu kita juga terima ya kan. Tetapi ini hal aku pun nggak tahu lah sifat-sifat anak abah yang sampai sekarang masih saja sakit hati ya kan. Masa disambung lagi sakit hatinya, kan aneh ya kan. Masa seumur hidup Anda akan sakit hati terus, nanti Gibran akan menang lagi di pilpres yang akan datang lagi, sakit hati lagi, disambung lagi, kan parah. Dan oke guys, kita sambung lagi dengan statement pribadi gara-gara kalah pilpres. Babe Haikal beri pemahaman kepada Prof. Reply Harun, logika dangkal seorang profesor. Oke, seperti apa keseruan debat ini? Coba kita lihat. Ya, kalau kita dengar Reply Harunnya masih aja, kita aja nih ya kan, kita aja yang orang-orang biasa bukan profesor, kita ngerti ya kan. Ya, diungkit-ungkit lagi soal pemilu kemarin ya, suara PDIP paling sedikit tapi dia nomor 1 ya kan. Gerindra menang, presidennya menang, tetapi Gerindra bukan yang nomor 1 kan. Udah dibahas ini, kenapa dibahas-bahas lagi ya kan. Menurut saya apa yang disampaikan Babe Haikal itu benar ya. Belum tentu lah ya kan pemilih-pemilih ya Pak Prabowo itu memilih Gerindra juga. Belum tentu pemilih Pak Prabowo itu semua memilih partai Gerindra kan. Enggak, kalau di caleg-caleg ini kan kita bebas, enggak pilih siapa-siapa. Yang penting presidennya Pak Prabowo, udah. Aku aja nyoblos gitu ya, jujur aja. Aku enggak lihat partai kalau di bawah di caleg-caleg ini, aku enggak melihat partai guys. Aku pilih Pak Prabowo, udah. Dan yang lain itu aku siapa-siapa di partai mana-mana pun aku tidak peduli partai. Yang penting aku coblos siapa yang aku suka di caleg-caleg ataupun ya kalau soal presiden ya pasti Pak Prabowo. Tetapi ya kalau di bawahnya mau partai inilah, mau partai itulah, mau partai inilah. Yang penting aku udah kenal, aku suka yang dia, mau di partai apapun aku coblos. Nah seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang rakyat di Indonesia itu pasti seperti saya juga ya, aku yakin itu ya kan. Jadi ya kalian bisa komen lah apa pendapat kalian tentang Reply Harun yang masih bisa dibilang ya pemikiran dangkal ya, profesor pemikiran dangkal. Mantap Babe Haikal, hajar terus Pak Reply Harun yang sakit hatinya sampai sekarang. Dan ditambah lagi ya tadi dari awal video, kalau anak-anak abah ini memang sakit hatinya dipelihara sampai kapan pun aku pun nggak tahu ya guys. Ya mungkin nanti kalau Gibran menang lagi ya sakit hatinya ditambah lagi ya menjadi 10 tahun, 20 tahun guys. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.